Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Besan, guru SMP Negeri 32 Buru yang mengikuti PPG PAI Daljab Prioritas 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan nomor NIM 2503100154. Dengan materi yang saya bawakan, beriman kepada hari akhir, pada hari Senin 6 Oktober 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Dila memimpin doa depan. Ya, silakan duduk Dila. Oke, baik. Tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu Guru akan mengabsensi siswa satu persatu ya. Yang pertama Putri Kapota. Hadir, Bu. Yang kedua Umi Besan. Hadir, Bu. Yang ketiga Safi Besan. Hadir, Bu. Selanjutnya Rafika. Hadir, Bu. Sri Besan. Iya, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Oke, baik, berarti hari ini semuanya hadir. Selanjutnya Ibu mau memeriksa kerapian kalian. Silakan berdiri. Iya, semuanya rapi. Duduk kembali. Oke. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk. Oke, baik. Kita sebelum belajar kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Itu salah satu pertanda kita mencintai negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum materi kita dimulai, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran materi kita pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menganalisis macam-macam hari kiamat. Yang ketiga kita mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir ya. Yang keempat mengidentifikasi tahapan-tahapan sesudah hari kiamat.
materi kita, kalian akan menonton video ya. Menonton, menyimak dan melihat gambar yang ada di video. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran surat akan kacau balau kebingungan dan hanya Allah yang maha kekal. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau Mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yakni suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik. Ya, sudah ya, kalian sudah menyaksikan video, gambar, dan juga materi yang sudah Ibu putar, ya? Ya, Bu. Oke, itulah materi kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir, siapa yang bisa menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir? Ya, silakan. Sifat. Yaitu percaya bahwa hari kiamat itu ada. Iya. Beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa hari akhir atau kiamat itu ada. Dan itu akan ada. Yang tadi juga setelah kalian menonton, ada juga macam-macam hari kiamat. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam hari kiamat? Ada berapa macam? Iya, Sifat. Ada 2, Bu. Iya, ada 2. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Putri. Ada kiamat sukra dan kiamat kubra. Ada 2 macam, yaitu kiamat sukra dan kiamat kubra. Berikan aplaus untuk Putri. Oke, siapa yang bisa menjelaskan lagi kiamat sukra itu contohnya seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Kiamat sukra.
kiamat kubra. Oke, baiklah anak-anak. Selain daripada tanda-tanda sebelum kiamat, ada lagi pertanyaan, yaitu apa saja tahapan-tahapan setelah datangnya hari kiamat. Sampai Ibu Guru akan menjelaskan, mungkin kalau itu kalian tidak paham. Tahapan-tahapan yang Ibu Guru maksud di sini itu adalah, yang pertama adalah yaumul masyar, yaitu hari kebangkitan. hari berkumpul. Ya, aku betul berikan sama sifat, betul berikan aku. Ya, yaumul masyar adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah meninggal, ya. Itu adalah yaumul masyar, tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah meninggal. Lalu yang kedua adalah apa? Yaumil hisab. Apa itu yaumil hisab? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Sifat, berikan aku satu Sifat. Yaumil hisab itu apa, Sifat? Perhitungan amal perbuatan. Iya, betul. Yaumil hisab itu yang tadi kalian sudah menyaksikan adanya timbangan tadi itu. Ya? Tadi ada timbangan kan? Itu adalah yaumil hisab, itu adalah apa? Tempat perhitungan amal baik dan amal buruk. Yang selanjutnya apa lagi? Selain daripada yaumil hisab, apa lagi? Apa lagi? Alam barzah. Apa itu alam barzah? Siapa yang bisa jawab? Alam barzah yaitu kehidupan di dalam kubur. Alam barzah adalah tempat kehidupan di alam kubur. Setelah kita meninggal, tempat tinggal kita di mana? Kubur. Itu yang dimaksud dengan alam barzah, ya. Selanjutnya yaitu yaumul ba'ats, hari yang bangkit. Iya, berikan aplaus untuk Umi. Yaumul ba'ats artinya adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan seperti apa? Yaitu tadi yang kalian tonton. Hari kebangkitan itu adalah di mana hari orang yang sudah meninggal akan bangkit kembali. Oke, selanjutnya yaitu setelah hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada lagi tahapan selanjutnya, yaitu yang tadi ada jembatan. Gambar jembatan itu apa? Jembatan tadi itu adalah tempat menuju ke surga dan neraka. Itu adalah tahapan yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Jika amal kita baik, maka kita berjalan di jembatan itu, kita akan tidak jatuh, kita akan sampai. Tetapi kalau amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita, maka kita akan terjatuh, seperti yang kalian melihat tadi di jembatan tadi itu. Ya? Oke, itu materi kita yang tadi kalian simak. Nah, kita akan mendiskusikan materi yang sudah kalian nonton tadi, ya, sudah kalian melihat tadi. Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu Guru yang tunjuk, ya, kelompoknya. Ya, Bu. 4 orang saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 kelompok. Kita punya kelompok ini, kita akan bentuk kelompok berdiskusi. Diskusinya untuk kelompok
kelompok 1, Ibu Guru akan memberikan tugas diskusinya, yaitu menjelaskan pengertian tentang kiamat kubra dan sugra. Catat. Itu untuk kelompok 1. Menjelaskan pengertian kiamat sugra dan kiamat kubra. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 2-nya materinya tentang tanda-tanda kiamat kubra. Catat. Itu untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3, jelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Jadi materi kelompok 3 tentang menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Kelompok 2, sebutkan tanda-tanda. Iya. Dan kelompok 1, menjelaskan pengertian tentang kiamat sugra dan kiamat kubra. Iya. Kita berdiskusi selama berapa menit? 15 menit ya, 15 menit saja ya. Oke, siap? Oke, silakan kalian berdiskusi dan mengerjakan tugas diskusi yang ada. Sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah siap berarti kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ya? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra atau kiamat kecil adalah peristiwa kehancuran yang dialami oleh sebagian makhluk atau sebagian alam, seperti kematian individu, bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Sedangkan kiamat kubra atau kiamat besar adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta, di mana seluruh makhluk akan mematikan dan dihancurkan oleh Allah. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Apa yang kalian ketahui tentang kiamat sugra dan kubra? Kiamat sugra atau kiamat kecil adalah peristiwa kehancuran yang dialami oleh sebagian makhluk atau sebagian alam. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah peristiwa kehancuran seluruh alam semesta. Apakah kalian sangat puas? Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelompok 1 ke tempat kalian. Iya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda sebelum dan sesudah kiamat kubra. Tanda-tanda sebelum kiamat kubra adalah terjadi perubahan besar pada fenomena alam seperti gunung berhamburan menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan dan perilaku normal manusia yang semakin memburuk.
Tanda-tanda setelah kiamat kubra adalah kebangkitan atau dibangkitkannya manusia dari kematian, dan hisab atau penghitungan amal dan perbuatan. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Apa saja tanda-tanda sebelum kiamat kubra dan sesudah kiamat kubra? Terjadinya perubahan besar pada fenomena alam dan perilaku normal manusia yang semakin memburuk. Bagaimana, apakah kelompok bertiga puas dengan jawaban dari kami? Iya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompok 2 ya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, setelah selesai kita mengamati video, menonton video dan melihat gambar, dan juga kita melakukan tanya jawab, materi yang kita bahas hari ini tentang beriman kepada hari akhir di guru. Setelah selesai hasil diskusi, ternyata kalian sudah memahami apa yang kalian tonton, kalian sudah mulai tahu apa yang kalian diskusikan di depan, sesuai dengan materi yang kalian diskusikan, ya? Ya, Bu. Oke, selanjutnya karena hasil diskusinya sudah selesai, maka kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu Guru kita akan sama-sama menganalisis dan mengevaluasi, ya. Jadi di sini Ibu Guru sudah siapkan lembar kerja siswa. Di sini kalian akan mengisi sesuai dengan jawaban materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Jangan lupa tulis nama. Bagaimana? Baca pertanyaannya baik-baik, lalu dijawab sesuai dengan materi yang tadi kita bahas bersama, ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Ya, Bu. Sila bagaimana? Ya. Sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya, sudah selesai. Boleh kumpul. Duduk saja biar bukunya ambil. Oke, sudah. Iya. Sudah selesai, ya. Kita tulis nama, ya. Oke. Iya. Oke. Sudah selesai. Ya. Yang kalian kerjakan di sini itu adalah lembar kerja siswa, ya. LKPD yang Ibu Guru bikin soal sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, ya. Gampang kan? Oke.
juga yang sudah kalian isi tadi itu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, di pertemuan kali ini ya. Kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu guru ingin mengevaluasi kalian lagi dengan pertanyaan terkait dengan pengisian LKPD kita tadi. Ya? Ya, Bu. Ibu guru ingin bertanya lagi. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh kiamat sugra? Seperti apa kiamat sugra? Iya, silakan sih Pak. Kematian. Iya, kematian. Atau kecelakaan. Itu adalah contoh tanda-tanda kiamat. Ya, contoh tanda-tanda kiamat juga. Kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu benar-benar akan datang. Ya? Oke, baiklah. Kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu anak-anakku tetaplah semangat dan jangan lupa belajar ya. Kita sebagai umat Islam percaya dan yakin penuh bahwa beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu benar-benar ada. Untuk itu kita harus selalu berbuat baik dan selalu beribadah hanya kepada Allah. Oke, baiklah, itulah kesimpulan kita materi kita pada hari ini. Kalian sudah tahu tanda-tanda adanya hari kiamat, sudah bisa mengetahui pengertian beriman kepada hari akhir, sudah tahu macam-macam hari kiamat, ya? Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu apa? Garuda Pancasila. Ayo. Berdiri atau duduk? Berdiri. Silakan berdiri. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriotmu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Ya, berikan aplaus. Silakan duduk lagi. Oke, anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Setelah selesai belajar. Oke, yang memimpin doa silakan Dilan. Teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna lanabahu. Amin. Oke, silakan duduk Dilan. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian.
Jadi itu adalah doa penutup untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Jangan lupa beribadah kepada Allah. Dan satu, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.